Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashari. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, dan Kurs US Dollar terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk periode 2015-2024. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Stabilitas sektor keuangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi seperti inflasi, produk domestik bruto, suku bunga, dan nilai tukar. Perubahan pada variabel ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, sehingga berdampak pada tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan. Inflasi yang tinggi misalnya dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pembayaran cicilan. Demikian pula suku bunga yang meningkat bisa memperbesar beban bunga kredit bagi nasabah, meningkatkan potensi terjadinya kredit macet. Maka penting bagi lembaga keuangan untuk memahami hubungan antara indikator makroekonomi tersebut dengan NPL. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, PDB, suku bunga, dan kurs US dollar terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk selama periode 2015-2024. Studi ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian di sektor multifinance serta keuangan global akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah inflasi berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk periode 2015-2024. Kedua, apakah produk domestik bruto berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk 2015-2024. Tiga, apakah suku bunga berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk 2015-2024. Empat, apakah kurs US dollar berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk periode 2015-2024. Lanjut ke bab 2. Landasan teori manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, pendistribusian, dan pengelolaan dana yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Brigham dan Houston 2017, manajemen keuangan adalah proses perencanaan dan pengelolaan aset keuangan secara efisien dengan tujuan utama untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Fungsi utama daripada manajemen keuangan meliputi perencanaan keuangan, penganggaran modal, manajemen risiko, pengendalian keuangan, serta pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Dalam perusahaan pembiayaan seperti PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, manajemen keuangan menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan melalui pengelolaan risiko kredit, likuiditas, serta efisiensi operasional. Karena perusahaan pembiayaan mendapatkan keuntungan utama dari bunga dan margin atas pembiayaan. Kemampuan mengelola piutang dan menekan angka kredit bermasalah merupakan indikator keberhasilan dalam manajemen keuangan. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif
menurut Sugiono 2019 adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret atau empiris, objektif, struktur, rasional, serta sistematis. Metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan yang akan digunakan untuk meneliti pada populasi serta sampel tertentu. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Sugiono juga menjelaskan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Di sini ada variabel independen yang mempengaruhi dan variabel independen dipengaruhi, sehingga fokus penelitian ini merupakan pengaruh literasi keuangan, modal sosial, finansial, teknologi sebagai variabel independen terhadap inklusi keuangan sebagai variabel dependen. Dari variabel tersebut dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti yaitu inflasi X1, produk domestik bruto PDB X2, suku bunga X3, kurs US dollar X4 dan kredit bermasalah Y pada PT Adira Dinamika Multifinans. Tempat penelitian. Objek penelitian yang dipilih penulis adalah PT Adira Dinamika Multifinans Tbk. Tempat penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di lokasi perusahaan. Peneliti memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, neraca, dan laporan laba rugi serta data rasio non-performing finance yang telah dipublikasikan oleh PT Adira Dinamika Multifinans Tbk melalui website resmi perusahaan tersebut dan website resmi Bursa Efek Indonesia serta website resmi Bank Indonesia. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa 1. Studi pustaka. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui teori-teori dari variabel penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti untuk menunjang penelitian. Internet research. Penelitian ini dilakukan secara searching, browsing, dan mendownload data-data yang valid dari sumber yang berhubungan dengan variabel penelitian yang berkaitan dengan topik perusahaan. Kedua, dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara dokumentasi, yaitu mencari data laporan posisi keuangan, neraca, dan laporan laba rugi serta data rasio non-performing finance (NPF) yang telah dipublikasikan oleh PT Adira Dinamika Multifinans melalui website resmi perusahaan tersebut dan website resmi Bursa Efek Indonesia serta Bank Indonesia. Adapun di bab 4 pembahasan penelitian, pengaruh inflasi, produk PDB, suku bunga, dan kurs dolar terhadap kredit macet pada PT Adira Dinamika Multifinans periode 2015-2024 dapat dijelaskan berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan. Dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh inflasi terhadap kredit masalah pada PT Adira Dinamika Finans menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinans. Kedua, PDB disimpulkan tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Ketiga, suku bunga tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinans. Dan keempat, kurs US dollar tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinans.
kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, produk domestik bruto, suku bunga, dan kurs US dollar terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, neraca, dan laporan laba rugi, serta data rasio non-performing financing yang telah dipublikasikan oleh PT Adira Dinamika Multifinance. Maka dari itu kesimpulan dari penelitian ini adalah inflasi pada PT Adira Multifinance secara parsial berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Kedua, PDB tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Ketiga, suku bunga tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah di PT Adira. Dan keempat, kurs US dollar tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada PT Adira Multifinance. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.